kalau ke yang pembangunan, diantaranya teori sebab akibat juga ada nanti itu kan, gitu. Kebanyakan pakai teori sebab akibat ini eh, dalam hal misalkan keberadaan pariwisata di suatu daerah gitu, yang baru gitu. Jadi diperbandingkan antara pendapatan yang dulu dari masyarakat itu dan pendapatan yang sekarang gitu, setelah ada pariwisata. Begitu pula dengan mata pencahariannya kan, yang dulu misalkan petani sekarang jadi misalkan guide turis gitu dan sebagainya. Nah itu ada sebabnya, diantaranya keberadaan atau ditemukannya tourism site ya, situs turisme baru gitu ya, destinasi baru kepariwisataan. Misalkan dulu di Citarum itu yang hulunya itu tidak jadi pariwisata kan, yang Cisanti. Sekarang kan jadi pariwisata gitu. Mungkin di daerah-daerah Anda juga ada. Ya silakan kalau mau membidik lokasi penelitian Anda dari sekarang kan. Nah, cuman teori sebab akibat itu bersifat masih umum ya. Jadi masih harus dijelaskan oleh teori-teori yang di bawahnya yang lebih khusus kan. Gitu. Nah, jadi ini sangat berguna teori sebab akibat ini. Ini juga kan dari segi ini anggapan manusia ya, makanya dari bersifat filsafat. Ya kan? Sebab akibat ini dibayangkan bahwa ini gini. Di antaranya ada post hoc ergo propter hoc gitu ya. Itu istilah Latin yang menyatakan bahwa setelah itu dianggap karena itu. Nah, itu. Jadi kronologis juga kadang membawa pada sebab akibat. Itu. Ada juga ya memang dari actionnya, seperti tadi dalam sosiologi pembangunan misalkan. Nah, masyarakat bisa mendapat tambahan penghasilan tadi selain pariwisata, ada juga misalkan membuat produk. Ya, jadi ibu-ibu sambil ya sore-sore santai ngobrol gitu, nah bisa bikin kalau di Tasik itu ngamutehan kerudung ya kan gitu, jadi bisa nambah penghasilan selain dari suami atau selain dianya juga kerja gitu. Nah itu bisa menyebabkan misalkan kesejahteraan dalam suatu keluarga dilihat dari income kan gitu. Misalkan income, kalau dulu zaman kapitalisme awal ditambah dengan tabungan. Kalau ada tabungan ya lebih bagus lagi gitu kan. Nah, jadi teori-teori ini dulu ya aneh kan. Oh gitu. Wah, dia menyatakan tentang sebab akibat. Tadi tentang verifikasi, tentang falsifikasi. Wah, aneh. Ya sekarang sudah biasa karena sudah diadopsi oleh manusia begitu lama kan. Jadi kadang kita tidak tahu ini dari mana teorinya kan. Apalagi kalau ngobrol dengan anak-anak ITB kan, gitu. Tanya aja, atau anak-anak teknik, pokoknya di sini ada saintek. Dia kadang tidak tahu itu asal usul teori itu kan. Yang penting sekarang seperti ini keadaannya kan. Kalau dipakai teori ini maka akan begini kan gitu. Nah, jadi kita ini alhamdulillah ya, karena ya ilmu sosial ya harus bersahabat dengan masa lalu karena ilmunya dari asal usulnya dari masa lalu kita itu ya kan. Kalau orang-orang teknik kadang nggak usah tahu, bahkan kan dari bukunya bab pertama langsung cara membuka komputer kan, bikin coding kan gitu. Bagaimana coding itu kemudian di filter misalkan kan dengan coding berikutnya ada namanya sirkuit katanya kan dalam mesinnya kan, kayak gitu. Jadi tidak perlu berfilsafat dan sebagainya mereka, dan kemudian kan langsung kerja. Nah kalau kita ya teorinya tentang sosial ini masih harus berjalan begitu rupa kan, ya kan, kadang saling ini teorinya kan saling menjatuhkan. Kalau memang tidak bisa berlakukan di sini sekarang ya nggak bisa dong kan gitu. Seperti halnya kebebasan politik ya, dulu zaman Pak Harto nggak bisa, ya sekarang kan bisa gitu.
Nah, kayak gitu ya. Jadi tadi bagus kalau sudah paham tentang awal asal usulnya teori sebab akibat ini baru diterapkan ke hukum, ke politik dan sebagainya.